Kembali bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Kita masih bersama dengan Dok Adib Humaydi. Dok, balik lagi nih. Kalau tadi vaksin itu aman, vaksin tidak membatalkan puasa. Nah, balik lagi kemudian puasa ini kan ini kita tahu pandemi, kita harus jaga imunitas tubuh katanya seperti itu, Dok. Nah, tapi kalau puasa bisa nggak sih sebenarnya puasa itu meningkatkan imunitas tubuh atau malah nurunin nih karena kan nggak makan kayak gitu. Ada nggak sih sebenarnya kajian medis terkait dengan puasa sebenarnya meningkatkan imunitas tubuh? Ya, jadi referensi medis yang terkait dengan puasa itu sudah cukup banyak. Jadi banyak referensi-referensi yang menyatakan terlepas dari pandemi COVID ini, bagaimana kemudian puasa itu meningkatkan efek untuk antiinflamasinya, sehingga akhirnya mediator-mediator inflamasi itu bisa ditekan untuk kemudian tidak memberikan efek ke dalam tubuh kita dan meningkatkan imunoglobulin di tubuh kita. Itu banyak sekali referensi yang didapatkan. Artinya dengan kondisi pandemi COVID ini, maka puasa bisa menjadi satu bagian untuk meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh kita. Ini yang saya kira tidak perlu untuk diragukan lagi karena kita bicara secara saintifik, sudah banyak referensi, banyak sekali peneliti-peneliti baik itu dalam negeri dan luar negeri yang sudah meneliti terkait dengan puasa yang dimana puasa itu bukan malah menurunkan imunitas tapi malah meningkatkan imunitas kita. Dan ini yang sudah ada di dalam bukti-bukti ilmiah. Oke, berarti sebenarnya puasa meningkatkan imunitas itu ya. Jadi bukan bukan alasan pandemi ini nggak berpuasa ya, bukan menjadi halangan ya, gitu ya, Dok. Oke, Dok, tapi bagaimana dengan para pasien COVID ini, terutama pasien-pasien yang tidak bergejala kan, karena mereka nggak tahu nih, Dok ya, kan, atau yang OTG lah bisa dibilang seperti itu, atau mungkin adakah yang kalau bergejala kan pasti dirawat nih, Dok. Nah, yang dengan tidak bergejala bagaimana, Dok? Apakah boleh berpuasa juga? Ya, jadi artinya kalau yang memang dia di dalam perawatan rumah sakit, tentunya akan sulit. Jadi mungkin harus mengganti puasa nanti ya. Artinya dia tidak bisa berpuasa. Tapi kalau yang OTG, maka tentunya kami sarankan untuk tetap berpuasa karena tadi puasa menjadi satu bagian dalam meningkatkan imunitas. Gitu. Jadi teman-teman yang melakukan isolasi atau masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri, selama tidak ada keluhan-keluhan yang kemudian harus membutuhkan perawatan intensif, maka kami menyarankan untuk tetap berpuasa karena itu menjadi satu bagian untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, tips dong, Dok, dari Anda tentunya agar menjaga daya tahan tubuh saat berpuasa di masa pandemi ini. Seperti apa, Dok? Ya, yang jelas yang pertama tentunya pola makan pada saat sahur dan buka itu harus menjadi perhatian utama karena itu menjadi satu hal yang akan menjaga kondisi kita. Bagaimana kita berbuka dan yang sahur yang tentunya dengan makanan bergizi tidak perlu berlebih, tapi paling tidak ada 4 sehat 5 sempurna. Ada sayur, ada susu juga, tapi kemudian dengan karbo dan protein lebih banyak dibanyakin protein, karbonya yang dikurangin. Terus kemudian yang paling penting juga tidak perlu sampai heboh dengan makanan-makanan yang seperti apa, karena buka puasa bukanlah suatu proses membalas dendam sehingga kita harus makan yang lebih banyak, tidak. Tapi disinilah kita esensi untuk mengontrol, mengatur kita pola makan. Yang paling penting juga adalah ya tentunya adalah tetap kita beraktivitas olahraga walaupun ringan, jalan kaki ataupun kalau bersepeda juga bisa dilakukan, tapi tentunya tidak perlu berlebihan karena segala aktivitas yang tadi itu juga akan menunjang kekuatan kita dan fisik kita juga di dalam menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya karena kadang-kadang kita juga menjalankan ibadah malam hari, maka tentunya juga harus cukup dengan tidur juga harus cukup, istirahat yang cukup. Dan tentunya kecukupan istirahat ini bukan berarti harus banyak tidur, tapi kita tetap ya makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, itu menjadi satu bagian kunci utama untuk kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan sehat. Oke, baik. Terakhir, Dok, dari Dr. Adib Humaydi, pesan Ramadan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang spesial. Ini Ramadan kedua di dalam musim pandemi COVID-19 ini. Maka upaya yang harus kita lakukan tentunya adalah upaya untuk kemudian menjaga silaturahmi kita
menjaga kesolidan kita, karena inilah esensi daripada Ramadan. Karena Ramadan itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi menjadi bagian untuk kita dengan masyarakat, dengan yang lain juga, umat manusia yang lain. Sehingga mari kita tingkatkan kebersamaan kita, kesolidan kita untuk menyelesaikan pandemi COVID ini, karena semuanya mempunyai tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan hanya tanggung jawab dokter, tapi semua masyarakat punya tanggung jawab menyelesaikan pandemi COVID ini. Kalau ini semuanya bisa dilakukan, insya Allah kita bisa menyelesaikan, memenangkan peperangan melawan pandemi COVID-19 ini dengan berkah Ramadan pada tahun kedua ini. Amin, amin. Baik, terima kasih Dr. Adib telah bergabung bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi dialog Inspirasi Ramadan. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eliza Hasan pamit. Sampai jumpa.